Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Saudara Frankie Simbolon, Pak Pendeta. Pak Frankie Simbolon. Iya. Saudara Jadi Frankie pertanyaannya, Simbolon, ya. saya mau bertanya, hari Sabat adalah sebagai tanda penyembah Allah dan bahwa Sabat adalah tanda meterai Allah. Apakah hanya orang yang memelihara hari Sabat yang akan selamat? Bagaimana dengan orang yang tidak memelihara hari Sabat? Apakah mereka juga tetap diselamatkan? Bagaimana Pak Pendeta penjelasannya? Terima kasih Saudara Frankie untuk pertanyaannya. Alkitab berkata, tadi sudah saya sebutkan, saya tunjukkan dalam Alkitab maksud saya, bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kisah 4 ayat yang ke-12 berkata, di bawah kolong langit ini hanyalah melalui Yesus Kristus. Itu yang kita percaya berdasarkan firman Tuhan. Lalu kemudian di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal bila mana kita mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Jadi jalan keselamatan tidak ada yang lain. Bahkan pada waktu kepala penjara di Filipi itu bertanya kepada Paulus dan Silas dalam Kisah pasal yang ke-16 ayat 30 dan 31, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kemudian Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu, maka engkau akan selamat. Jadi konsep keselamatan menurut Alkitab bukan dengan perbuatan manusia. Sehebat apapun kita melakukan kebaikan, kalau tidak ada yang menggantikan kita sebagai korban penebus dosa, karena kita adalah manusia yang berdosa, yang layak mendapat maut. Kalau tidak ada yang mengambil tempat kita, menanggung maut itu, kita tidak akan selamat. Dan yang telah mengambil tempat kita dan menanggung maut itu, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk hidup yang kekal, yang mengambil tempat kita adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita sebutkan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Itu yang memberikan kepada kita keselamatan. Nah, pertanyaan tadi saya mau anggap bahwa pertanyaan ini bukan hanya saja pertanyaan tentang hari Sabat. Karena hari Sabat ini adalah hanya salah satu dari 10 perintah Allah. Ya, yang pertama, janganlah ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang kedua mengatakan Keluaran 20 ayat yang ketiga mulai. Lalu kemudian perintah yang kedua, janganlah kamu membuat patung yang menyerupai apapun lalu menyembah padanya. Lalu yang ketiga, perintah Tuhan mengatakan, janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Nah, hari Sabat, perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu kemudian yang kelima, yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Demikianlah seterusnya, 6, 7, 8, 9, dan ke-10 ada 10 perintah Allah. Pertanyaannya kebetulan tentang hari Sabat, yang mengatakan, bolehkah kita menggantikan dengan hari yang lain lalu kita tetap selamat? Pertanyaan ini juga mungkin bisa berlaku dengan perintah-perintah yang lain. Contohnya, apakah boleh kita menggantikan Allah dengan patung misalnya, atau bolehkah kita menggantikan hormat kita kepada orang tua dengan memberikan persembahan ke gereja? Contohnya, Yesus pernah menemplak orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi di dalam Markus pasal yang ke-7, lalu kemudian dalam Matius pasal yang ke-15, karena mereka katakan, dalam mereka punya tradisi, mereka mengatakan bahwa kalau mereka berkata kepada ayah dan ibu mereka bahwa mereka sudah memberikan persembahan kepada rumah ibadat atau kepada bait suci, dan persembahan itu sudah mereka berikan sehingga tidak ada lagi uang untuk menolong orang tua mereka, maka mereka bebas dari perintah yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi mereka menggantikan perintah yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu, dengan memberikan persembahan. Yesus katakan, engkau beribadah kepadaku, tapi apa yang engkau lakukan adalah kebiasaan atau ajaran-ajaran manusia. Dengan kata lain, perintah yang kelima itu Yesus tidak mau digantikan dengan persembahan. Oh, saya tidak bisa menghormati ayah ibu saya lagi, tidak bisa lagi saya menolong mereka, karena saya sudah memberikan persembahan. Yesus tidak mau kita menggantikan
hormat pada orang tua dengan memberikan persembahan ke gereja sekarang ini, atau dulu ke Bait Allah atau ke sinagog, ke rumah ibadah orang-orang Yahudi zaman dulu. Nah, dengan demikian, sebagaimana Yesus tidak mau juga kita menggantikan perintah yang kelima itu dengan memberikan persembahan ke gereja, dia juga tidak mau kita menggantikan satu pun dari perintah-perintahnya yang 10 itu dengan inovasi-inovasi manusia untuk meniadakan apa yang Tuhan Yesus sudah sebutkan. Jadi, walaupun kita diselamatkan hanya oleh Yesus Kristus, oleh anugerah Allah kasih karunia-Nya melalui Yesus, di dalam nama Yesus, tetapi Yesus mau supaya orang-orang yang diselamatkan, yang mengasihi Dia, Ia katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, "Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku." Hari Sabat hanyalah salah satu dari perintah-perintah Tuhan. Sebagaimana perintah-perintah yang lain tidak bisa digantikan atau ditiadakan dengan hal-hal yang lain, demikian juga dengan hari Sabat. Sejak penciptaan, zaman perjanjian lama, waktu Tuhan Yesus hidup di atas dunia ini, Dia sudah naik ke sorga, bahkan pada zaman rasul-rasul, semua tetap menguduskan hari Sabat, hari yang ke-7. Bahkan sekarang ini ada banyak orang di atas dunia ini, ada jutaan orang yang tetap mempertahankan, menguduskan hari Sabat, yang berdasarkan Alkitab, yaitu hari yang ke-7 sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pendeta.